Distraksi. Distraksi adalah istilah yang mengacu pada mengalihkan perhatian seseorang dari apa yang mereka lakukan atau kerjakan, mengganggu konsentrasi. Asal kata distraksi berasal dari bahasa Latin distractio yang mengacu pada hasil dari gangguan, dari bahasa Latin distracen. Kata yang dibentuk oleh awalan dis yang menunjukkan pemisahan, dan oleh trahere yang mengacu pada tindakan menyeret. Distraksi juga merupakan hal yang mengalihkan perhatian seseorang atau kelompok, tindakan cara untuk mengalihkan perhatian, atau metode untuk mengalihkan perhatian seseorang atau kelompok kepada hal lain sehingga orang tersebut melupakan hal utama yang sedang dikerjakan. Dalam dunia militer istilah distraksi ini dipakai untuk memecahkan perhatian musuh agar dapat menyusup ke markas atau benteng lawan dengan leluasa demi memenangkan peperangan. Lawan kata dari distraksi ini adalah fokus kepada yang utama. Bagaimana dengan urusan rohani manusia, di mana ada Tuhan pencipta manusia dan ada iblis serta malaikat-malaikatnya selaku musuh Tuhan yang sangat ingin memiliki manusia ciptaan Tuhan. Secara rohani permainan distraksi ini justru lebih banyak digunakan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya agar manusia menjauh dari Tuhan. Sejak murid-murid generasi pertama Yesus sudah ingatkan agar jangan terkena distraksi pelayanan tetapi fokus pada pekerjaan yang Tuhan percayakan yaitu memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga. Matius 10 ayat 5-10. Sebelum ke-12 murid itu diutus, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Marilah kita renungkan pesan Yesus dan hal-hal apa saja yang dapat dipakai iblis untuk mendistraksi murid-murid Yesus atau hamba-hamba Tuhan. 1. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, sebab kamu akan terpengaruh bahkan terbawa dengan ajaran dan kebiasaan serta adat istiadat bangsa-bangsa itu dan akhirnya pekerjaan Tuhan menjadi rusak bahkan lambat laun ilah bangsa dan kebiasaan bangsa-bangsa itu yang akan kamu kagumi dan mendominasi hidupmu dan akhirnya kerajaan sorga terabaikan. Hal ini pun terus terjadi sampai hari ini. 2. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan ketaatan, jangan didistraksikan dengan upah dan jangan menjadi hamba uang yang disertai memanfaatkan orang yang dilayani untuk meraup keuntungan sebagai upah. 3. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu, sebab harta itu kamu akan berbisnis dalam pekerjaan yang Yesus perintahkan. Dan ini sering terjadi dalam pelayanan Tuhan. Ibadah diubah menjadi bisnis dengan berbagai produk dan produk demi meraup keuangan pribadi. 4. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tuhan akan mengatur setiap upah bagi hamba-hambanya tetapi lebih sering pelayan-pelayan mengatur sendiri cara memenuhi kebutuhan hidup hari lepas hari. Tetapi kamu harus fokus pada pekerjaan Tuhan yaitu pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sebab tujuan Yesus Kristus hadir di bumi adalah menyatakan dan menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi. Tuhan Yesus memberkati.